Halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang boleh atau tidak sih mencabut gigi anak di rumah. Jadi mungkin nanti kedepannya di channel YouTube saya bakal ada segmen khusus untuk boleh atau tidak melakukan atau menggunakan sesuatu. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya sesuatu yang berhubungan dengan gigi, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Mana tahu bisa jadi inspirasi untuk konten saya berikutnya. Oke, since sering banget ya kita melihat banyak orang tua yang mencabut gigi anaknya di rumah. Itu sebenarnya boleh atau enggak sih dilakukan? Dan banyak sekali cara yang digunakan untuk mencabut gigi anak. Dan yang paling populer dan dibuat sebagai candaan itu biasanya pencabutannya dilakukan dengan menggunakan benang yang dikaitkan ke pintu lalu ditutup pintunya sehingga giginya lepas. Jadi sebenarnya boleh atau enggak sih? Sebelumnya kita bahas sekilas ya tentang gigi anak alias gigi susu. Jadi umumnya gigi susu itu mulai tumbuh di usia anak sekitar 6 bulan dan pertumbuhannya berhenti di usia sekitar 3 tahun. Dan gigi susu tersebut akan bertahan di dalam rongga mulut si anak sampai usia 6 tahun, di mana di usia 6 tahun ini mulailah tumbuh gigi permanen yang akan menggantikan posisi gigi susu. Dan pergantian gigi susu ke gigi permanen ini akan berjalan selama beberapa tahun, biasanya maksimalnya itu di usia sekitar 12 tahun itu sudah mulai habis gigi susunya, sudah digantikan oleh gigi permanen semua. Normalnya gigi susu itu akan goyang sendiri karena akarnya itu akan memendek karena dorongan dari gigi permanen di bawahnya. Jadi seharusnya gigi susu ini bakal bisa lepas sendiri apabila gigi permanennya sudah hendak tumbuh. Memendeknya akar gigi susu ini juga sebenarnya ada fungsinya, yaitu bisa menuntun arah pertumbuhan gigi permanen di bawahnya supaya posisinya itu sesuai dengan posisi yang seharusnya. Sebagai orang tua, kita boleh membantu pencabutan gigi anak di rumah, tapi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, anak memang sudah memasuki usia pergantian gigi dan gigi susu tersebut memang sudah waktunya lepas. Yang kedua, gigi susu tersebut memang sudah sangat-sangat goyang dan seperti hanya bergelantungan saja, yang mana artinya perlekatan gigi ke gusi atau ke jaringan ikat itu memang hanya tinggal sedikit saja. Yang ketiga, anak tidak merasa kesakitan setiap disentuh atau diberi tekanan sedikit saja. Kalau memang masih sakit banget, takutnya gigi tersebut memang belum waktunya lepas, jadi jangan dipaksa. Yang keempat, gunakanlah bahan-bahan yang steril, tangan yang bersih sebelum melakukan pencabutan gigi. Yang kelima, sediakan pula kasa dan kapas yang bersih untuk menekan luka atau digigit si anak saat berdarah. Apabila anak tidak bersedia untuk dicabutkan giginya, apalagi giginya masih belum terlalu goyang dan begitu disentuh aja masih ngeluh sakit banget, itu sebaiknya dibiarkan saja, ditinggal saja, jangan dipaksa. Suruh anak untuk menggoyang-goyang sendiri, mendorong-dorong sendiri dengan lidah ataupun jari mereka secara rutin setiap hari sampai gigi itu lepas sendiri. Cara yang disarankan untuk membantu pencabutan gigi anak yang sudah goyang di rumah yaitu dengan pertama, kalian boleh menggunakan es batu untuk mengurangi rasa saat gigi ditarik, yaitu dengan menempelkan es batu tersebut ke permukaan gusi di sekitar gigi yang hendak dicabut. Tempelkan saja selama beberapa menit. Setelah itu, kalian boleh ambil kasa yang steril menutupi permukaan gigi yang goyang tersebut. Misalnya ini gigi yang sudah goyang ya. Nah, kalian tutupi saja. Kemudian dengan gerakan yang cepat tapi tekanannya kecil saja, kalian bisa putar gigi tersebut sampai lepas. Gak usah pakai tenaga dalam ya. Biasanya gigi yang sudah sangat-sangat goyang itu dengan tenaga kecil aja itu bakalan lepas langsung. Jadi apakah boleh mencabut gigi anak menggunakan benang yang disambungkan ke pintu?
Nah, ini sebenarnya pertanyaannya agak sulit ya. Karena ya tentu cara tersebut tidak disarankan secara teori dan keilmuan. Yang ditakutkan adalah jika menggunakan benang, kita tidak bisa memperkirakan seberapa kegoyangan gigi anak tersebut. Dan jika gigi tersebut sebenarnya belum terlalu goyang, maka bisa menyebabkan luka yang cukup besar. Darah yang keluar juga akan lebih banyak dan anak bisa kesakitan. Serta benang yang tidak steril itu juga berpotensi menyebabkan infeksi. Sedangkan kalau pakai jari kan kita bisa memperkirakan apakah gigi ini benar-benar sudah sangat goyang, dan anak juga bisa menyampaikan apabila gigi tersebut masih sangat sakit sekali. So, cabut gigi anak sendiri di rumah itu boleh ya, asalkan syarat-syarat yang tadi itu terpenuhi. Malah kalau bisa anak disuruh cabut sendiri aja, supaya mereka bisa memperkirakan rasa sakit yang mereka rasakan. Jika perlu dibantu oleh orang tua juga tidak masalah, asalkan atas kemauan si anak. Sebagai tambahan, kapan sih kita tahu kalau kita perlu mengajak si anak untuk melakukan pencabutan gigi di klinik gigi saja? Tentunya yang pertama yaitu jika anak tidak bersedia mencabut giginya sendiri dan tidak mau giginya dicabut oleh orang tua. Yang kedua, gigi tersebut udah goyang selama beberapa bulan tapi tak kunjung lepas juga. Yang ketiga, gigi permanen sudah mulai kelihatan mau tumbuh tapi gigi susunya itu belum lepas. Yang keempat, tentu saja jika gigi susunya sama sekali tidak goyang, itu sudah harus dibawa ke dokter gigi apabila gigi permanennya itu sudah tumbuh atau sudah kelihatan di belakang ataupun di depan gigi susu tersebut. Dan selain itu ya, apabila kalian melihat ada kelainan pada gigi susu si anak, lebih baik diajak ke dokter gigi untuk pencabutan. Karena ada beberapa kondisi, misalnya yang akar giginya sudah keluar menembus dari gusi. Nah, itu sebaiknya dibawa ke dokter gigi aja ya, jangan dipaksa cabut sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ingat di like, comment, share, dan subscribe ya guys ke channel YouTube saya. Jumpa lagi di konten-konten saya yang berikutnya. See you. Good tip, good life. Bye-bye.